Ya benerin dulu skin barriernya baru bisa gitu. Di Bogor ada di Jalan Bang Barung, ya di browsing aja. Kelopak sekitar 45 sampai 55. Dok, apakah dalam penanganan kulit apapun itu perlu collab juga sama SPDV juga? Di klinik saya ada dokter SPKK menjadi partner saya, ya. Dan ada dokter GP estetik juga yang menjadi partner saya. Jadi biasanya pasien itu kalau memang yang konsulnya langsung ke mereka, berarti langsung mereka yang bikin SOP mau diapain ya. Mereka yang langsung bikin plan perencanaannya gitu. Tapi sebagian besar pasien kalau memang kebetulan ke Beautiful, biasanya ketemu sama saya dulu. Saya bikin plan, baru dieksekusi sama mereka. Ya, nanti dalam perjalanan mereka bisa nambahin, bisa ngurangin gitu sesuai kebutuhan. Karena mereka yang pantau. Nah, nanti biasanya saya cuma akan lihat sekitar pertama kali datang 4 bulan progres sama 4-6 bulan progres sama setahun progres. Kalau ada yang kurang baru saya masuk. Biasanya begitu. Jadi tapi kita kerja as a team ya. Jadi ada di tempat saya tuh ada SPKK yang ilmunya update ya. Terus nggak julid ya. Terus ada GP estetik yang saya ajarin dari awal. Gini loh prinsip-prinsipnya gitu. Jelas ya. Itu mana tadi yang ngomong tadi? Lagi nangis di pojokan kali? Enggak. Lagi nangis di pojokan enggak? Ya, mudah-mudahan. Oke. Bentar ya, saya baca ada pertanyaan apa yang menarik nih. Apakah anti-aging itu masuk dalam rangkaian basic skincare? Aduh, ini pertanyaannya susah-susah gampang buat dijawab. Tapi yang pasti ya, anti-aging itu kan istilah umum gitu, istilah umum yang menuju ke mensasar kepada kita nggak pengen cepet tua, intinya kan begitu kan. Nah, semua upaya yang bisa dilakukan supaya kita nggak cepet tua ya udah gitu, itu anti-aging gitu. Melakukan perlakuan tertentu malah yang ngerusak, malah membuat kita jadi tambah tua gitu ya. Orang kan kalau misalnya mukanya terlalu kering, terlalu banyak eksfoliasi, terlalu hitam, flek melasma karena hiperpigmentasinya kan itu jadi kelihatan makin tua gitu ya. Oke, ini coba kita baca lagi. Saya nggak nguasain semua ilmu masalah perkulitan gitu. Saya cuma tahu yang berhubungan dengan wound healing aja. Ya, saya cuma ngedalamin yang berhubungan dengan wound healing dan udah saya terapin dan udah proven. Ya, case-nya udah ribuan yang kita kerjain. Ya, bukan lagi ratusan, ribuan. Ya. Oke. Ya, ngecilin pori itu gampang lah ya. Silakan datang aja ke Beautiful. Tuh 15 menit juga beres tuh, ya. Cara memperbaiki skin barrier saya udah kasih tahu ya. Nah teman ya, Anda nggak mungkin kerjain sendiri, tidak dengan cara, nggak cukup dengan basic skincare doang. Basic skincare mencegah skin barrier bertambah buruk ya, tapi untuk memperbaiki yang udah buruk Anda perlu treatment tambahan. Nah ini kalau di Beautiful namanya T-plasma yang harus saya ulang per 2 minggu sekali. Ngilangin telangiektasis, oh gampang itu ya. Datang ke Beautiful, kita kerjakan T-rejuve, hilang telangiektasisnya. Ada kok caranya ya. Oke. Jadi sebenarnya aduh ini kondisinya jadi nggak enak ya sebenarnya ya. Seolah-olah padahal yang ngajak ribut cuma segelintir orang nih ya. Dan karena cara mereka udah mulai norak, maka saya ikut-ikutan ngelayanin gitu. Tapi sebenarnya ya, yang saya tegur sekali lagi, yang saya kritisi itu adalah yang berlebihan. Itu coba menurut Anda gimana sih? Coba deh Anda pikirin sendiri. Apa benar? Ini pertanyaan ini saya lontarkan ke, ya siapa tahu ada sejawat di sini yang ikutan ya, dengan nama-nama palsunya ketahuan kok. Apa benar kalau ada pasien datang ke Anda ya, Anda kerjakan peeling bisa 3 kali dalam sebulan ya, laser bisa 3-4 kali dalam sebulan, benar apa enggak? Satu, apa benar sebelum di laser dipiling dulu atau setelah di laser dipiling lagi?
di waktu yang bersamaan. Apa benar? Dan itu diulang bisa 2-3 kali dalam sebulan. Ya, ada lagi tadi pagi saya pernah nemu pasien, dia cerita dia bisa seminggu 2 sampai 3 kali di laser. Apa benar? Coba dijawab itu. Ya, kalau melihat kenyataan itu saya nggak heran kenapa mukanya jadi pada sampai ke okronosis, ya, gitu. Ya, jadi yang saya tegur itu sebenarnya, tapi yang kesetanan, yang marah-marah, ya, sekelompok orang yang udah sentimen duluan gitu. Gitu. Terus hal lain nih, bagaimana penanganan flek melasma selama ini? Coba kalau Anda yang jadi pasien, apa benar Anda udah punya flek melasma, apapun penyebabnya ya, atau hiperpigmentasi in general deh, apapun penyebabnya. Terus Anda treatment dengan laser, dengan peeling, ya, muka udah hitam nih, datang ke Anda terus Anda laser, Anda peeling, apa benar? Anda kasih krem malam lagi buat depigmentasi, buat eksfoliasi dan depigmentasi, apa benar? Ya. Oh, katakanlah kita coba, siapa tahu bisa, karena di jurnal katanya ada yang bisa. Oke, Anda coba 1 kali, terus bersih, ya, bersih 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat tambah banyak, tambah lebar, terus Anda ulang lagi bulan depan. Oke, coba lagi bulan depan, gitu lagi, terus di bulan ketiga tambah lebar, tambah dalam lagi, tambah banyak. Masa nggak ada kepikiran buat berhenti, cari cara lain gitu? Apa benar tuh diulang-ulang terus? Apa nggak kepikiran gitu komplain pasien? Yakin pasien selama ini nggak komplain? Karena semua pasien, saya ribuan loh ketemu pasien, dan semua cerita sama. Semua ceritanya sama. Itu saya tanya, Anda komplain nggak ke dokternya? Iya dok, saya udah ngomong, udah nanya ke dokter, dok kok begini dok? Oh iya memang begitu bu prosesnya. Jadi nanti begitu muncul lagi kita laser lagi, kita peeling lagi. Nanti begitu muncul masa itu diulang-ulang terus? Oh my god, yang benar aja, ya. Nah pertanyaan saya, apa benar begitu? Nah sekarang saya tanya nih, ini kan banyak yang pasien di sini. Banyak pasien di sini yang udah pernah pasti berobat flek melasma kemana-mana. Iya nggak? Selama ini Anda setiap kali berobat flek melasma yang di laser atau di peeling, ya, hilang sebentar 2-3 minggu, ya, kemudian bisa lebih buruk dan lebih parah lagi flek melasma dari sebelumnya. Benar apa enggak? Coba jawab. Nah, buat sejawat yang kebetulan ngintip-ngintip dengar, buat bahan gunjingan, baca. Semua jawabnya benar, lebih buruk, semua lebih buruk. Ada nggak yang jawab lebih bagus? Jadi kalau udah semua yang ngomong begini, masa sih nggak punya sense buat ngecek? Jangan-jangan gue salah nih. Ya, coba dong. Semua pasien yang bisa bersuara, coba jawab. Saya mau lihat, saya mau baca. Ya, benar banget, benar kulit kering, bla bla bla. Ya, makin parah, lebih buruk. Ya. Coba dijawab lagi, ya, masih ada, coba jawab yang banyak supaya mereka sadar dan percaya gitu. Dan yang saya omong ini bukan kata saya. Yang saya omong ini bukan kata saya, pasien yang cerita. Dan yang cerita bukan satu orang. Kalau yang satu orang cerita mungkin kebetulan kali. Ketemu 4.000 yang ceritanya sama, ya, ya, dan lucunya semuanya itu sama di mana-mana. Anda mau keluar negeri pun protokolnya begitu loh. Ya, tapi saya nggak tahu di luar negeri pada berhasil nggak tuh. Tapi yang pasti saya pernah punya pasien, dia cerita dia berobat sampai ke Singapura, berobat sampai ke Paris, malah buat flek melasma nggak beres-beres. Ya, mahalan terbangnya daripada treatmentnya. Dia bilang, saya udah nyampe ke Paris dok, treatmentnya sama yang di Indonesia. Makin hancur muka saya tuh, mukanya sampai, wah kalau ngeliat ini, saya liatin nih. Ini pasien saya
beliau itu berobat flek melasma ke Singapura sampai ke Paris. Ya, ini saya liatin. Itu, dan sekarang udah berobat. Waktu datang ke saya tuh mukanya udah hampir kayak udah okronosis, mukanya udah hitam, wah semuanya udah nyampur semuanya. Ya. Berobat 2 tahun ke saya. 2 tahun berobat ke Beautiful, ya. Ini saya liatin. Setelah 2 tahun kurang lebih lah ya. Setelah 2 tahun jadi begini. Ini setelah 2 tahun loh. Dari yang tadi hitam rata satu muka, saya akan cari fotonya, nanti saya akan liatin kapan-kapan. Nah, ya terus apa yang saya kerjakan? Saya usulin ke beliau, Bu, ini kayaknya saya facelift deh, supaya kulitnya lebih ketarik, jadi gelapnya bisa lebih berkurang. Terus saya kasih nano fat transfer. Jadi setelah treatment hampir 2 tahun, ya, beliau udah senang banget nih. Padahal kan melihat tuh masih ada bercak gelap yang masih numpuk di pipi, itu butuh waktu 1-2 tahun lagi lah mudah-mudahan ya. Tapi yang bagian jidat udah bersih ya, yang di sekitar pipi udah mulai, sebagian pelipis sudah mulai bersih. Dan sekarang seperti ini, kayak orang beda kan. Ini sekarang saya kerjain facelift, saya kasih nano fat transfer di bawahnya, ini jadinya. Sekalian waktu itu operasi buat benerin kelopak mata, hidung, ya, ini jadinya. Ya, ini jadinya. Ya, gitu. Oke. Sebentar. Nih. Oke. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menarik nih. Dari Ibu Misa. Saya komplain masalah laser referensi Dr. Tompi. Bentar, saya mau baca. Terus dokternya malah bilang Dr. Tompi mau jual produk. Harusnya Ibu toyor aja palanya tuh. Saya nggak pernah bilang wajib pakai produk saya, nggak pernah. Tapi setiap ada orang nanya, dok saya sebaiknya pakai produk apa, saya selalu bilang silahkan pakai produk yang ada nyaman, ya. Tapi kalau nanya produk saya, namanya Gyut. Kurang jelas apa kalimatnya? Nggak ada kalimatnya harus pakai produk saya. Kalau nggak pakai produk saya, Anda pasti akan gagal. Nggak. Tapi kalau buat treatment, saya nggak tahu di tempat lain bisa ngerjain yang saya kerjain atau enggak, gitu. Makanya T-plasma ya cuma ada di tempat saya, gitu. Jadi, dan memang iya, orang saya yang bikin, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku saya juga punya T-plasma, ya berarti ngibul. Orang saya yang bikin kok, ya. Gitu. Ya sekarang yang pada ngamuk itu gara-gara itu, Bu. Jadi yang bikin sekelompok orang itu nyamuk ya gara-gara mungkin mereka jadi nggak bisa nembak seenaknya. Ya. Pada saat Anda pinteran, ya, pasien jadi punya knowledge, ya, dokternya ngamuk. Nah, tapi Anda lihat aja. Coba Ibu Lisa yang tadi tuh. Ya, wajah Anda jadi lebih baik nggak? Dikerjain dengan ditembak laser terus-menerus. Padahal wajahnya udah full dengan flek melasma. Saya punya flek di laser malah tambah fleknya. Ya udah saya bilang. Ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Ya. Kok ngeyel gitu loh. Ya. Ini saya dengar mereka mau ngelaporin saya nih. Kirain saya takut gitu. Laporin aja. Saya malah pengen lihat tuh. Bisa sejauh mana gitu. Ya. Oke. Skin booster ya, nah misalnya kayak ibu ini nanya nih, skin booster yang skincare yang aman buat ibu hamil. Kalau nanya saya taunya ya produk saya, mana saya tahu produk orang lain. Ya saya nggak ngurusin produk orang. Ya saya taunya produk saya sendiri. Jadi kalau nanya saya pasti saya jawabnya ibu bisa pakai Gyut, sabun, moisturizer, sunblock, udah itu aja cukup. Ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini nih. Dok, apakah aman kulit berminyak pakai Panthenol Skintific, Vestology Acne dan Wardah apa nih? Dan Wardah apa gitu tadi? Ya, saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu isinya. Ya, saya nggak tahu isinya apaan gitu.
ya. Jadi saya nggak bisa jawab, nggak tahu saya. Daripada saya sosok tahu ngarang, ya, gitu. Jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan sok tahu gitu. Subsisi buat pori-pori besar, kayak kalau pori-pori nggak perlu disubsisi, kalau bopeng baru disubsisi. Itu juga subsisi mungkin baru bermanfaat pada pada bopeng yang ringan. Kalau bopengnya terlalu dalam ya nggak ada gunanya juga gitu, ya. So gitu tadi. So kembali lagi ke laptop, ya. Daripada sibuk mengcounter apa yang saya omongin, tunjukin aja, liatin, kita tungguin nih, ya. Kita tungguin foto follow up treatment mereka itu yang 3 bulan pos tindakan, ya, 6 bulan pos tindakan sampai 1 tahun pos tindakan. Kalau ada dan hasil bagus baru keren, ya kita ikutin caranya. Karena saya nggak pernah lihat ada postingan sejenis itu. Adanya cuma foto atau video pas lagi tindakan, yang lihat sebelum sama foto segera setelah tindakan, ya, beberapa hari setelah tindakan. Tapi 2 minggu 3 minggu kemudian nggak ada. Dan setiap pasien kembali dengan hiperpigmentasi yang lebih buruk, lebih berat, lebih lebar, apa jawabannya? Ibu sih mungkin kurang rajin pakai krim paginya, mungkin ibu nggak pakai pelembab, ibu main matahari. Padahal semua udah dikerjain sama pasien, ya. Kalau pasien-pasien saya itu ceritanya semua udah dikerjain, saya kerjain semua, dok. Saya sampai kemana-mana itu sampai bla 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 tutup, benar-benar nggak kelihatan, tetap aja tembus, ya. Oke. Ini kacamata gue lah diurusin, biar aja, bawel. Oke. Oke. RH bagus nggak? Nah ini nanya gitu, RH bagus nggak? Gimana sih mau jawab, orang saya nggak tahu mereka ngapain, obatnya apa aja, campurannya apa, saya nggak tahu gitu, ya. Dan nggak etis juga saya ngomentarin brand begitu gitu, ya. Anda jangan adu domba, saya jangan nambah-nambahin musuh lagi deh, ya. Oke. Ya, beda-beda, ya. Processingnya beda. Sama satu lagi, sama-sama ngambil dari darah, ya, tapi processingnya beda. Sama waktu kita nyuntikinnya, levelnya, ini juga penting. Ini menentukan hasil. Jadi PRP sama T-plasma itu ibarat bumbu kacang, ibarat karedok sama gado-gado lah, gitu. Mirip-mirip tapi nggak sama gitu, ya. Gado-gado ya gado-gado, karedok ya karedok, kira-kira gitu.